waspada terhadap musuh. Ini yang seringkali membuat kita mudi. Ya, ibu-ibu udah komitmen nih, pengen maksimal melayani suami gitu. Tiba-tiba ujiannya apa? Ujiannya adalah ada sesuatu yang bikin kita kecewa. Udah nggak mau lagi kita. Nah ini semuanya Pak, di belakang layar ada setan. Setan dari golongan jin atau setan dari golongan manusia yang berusaha membuat kita jadi nggak fokus dengan tujuan kita. Kecewa dengan takdir Allah. Kata Allah, inna syaitana lakum adun. Sesungguhnya setan itu sengaja aku ciptakan untuk jadi musuh buat kamu. Jadikan dia musuh. Patah dua. Nah kita terkadang lupa bahwa kita punya musuh. Yang kita anggap musuh itu manusia. Tetangga kita, rekan kerja kita, saingan bisnis kita. Itu yang kita anggap musuh. Padahal musuh sebenarnya adalah hizbus syaitan. Dia minal jinnati wan nas. Ya. Tetapi kita pahami bahwa ada dengkotnya, ketuanya adalah iblis. Karena minal jin, dia dari golongan jin. Jadi, dan setan itu bisa mengalir. Inna syaitana yajri min ibni adam majram. Setan bisa mengalir dalam darah kita gitu. Jadi kita patut waspada terhadap musuh yang tidak tampak ini. Jadi manusia itu punya musuh abadi, ya. Setan akan masuk melalui nafsu yang ada di jiwa manusia. Nafsu ini harus dikendalikan agar tidak jadi celah setan membelenggu manusia. Nafsu yang tidak dikendalikan akan berdampak menjadi emosi negatif. Nah, setan akan membuat hidup jadi bermasalah dengan masuk melalui nafsu kita. Yang bikin kita selama ini mudah kecewa karena ada nafsu di situ. Ya, nanti kita detailkan. Jadi yang harus saya pahami, yang harus dipahami di sini adalah bahwa kita wajib waspada terhadap nafsu-nafsu tersembunyi kita. Ini hati-hati Pak. Kita ada pembangunan masjid misalkan. Semangat kita tuh. Kalau kita niatnya salah, contoh niatnya misalkan bagaimana kita menjadi ketuanya nanti. Ketua DKM misalkan. Begitu pemilihan, kita nggak kepilih. Itu kecewa kita Pak. Jadi penting juga mengevaluasi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita semangat melakukan kebaikan, tanya nih, ini yang ngegerakin saya apa sebenarnya? Penting kita mengevaluasi ini. Kenapa? Kalau kita tidak mengevaluasi itu, nanti siap-siap saja kecewa. Saya banyak, ya, ada beberapa kasus dia aktif dalam sebuah organisasi, tapi sebenarnya targetnya adalah bagaimana dia yang menjadi pimpinannya. Begitu kesempatan itu ada, ternyata nggak jadi, berbalik dia ngegembosin organisasi itu. Itu terjadi kenapa? Karena ada nafsu-nafsu tersembunyi. Ya. Jadi penting kita untuk mengevaluasi, ya, nafsu-nafsu tersembunyi kita. Karena iblis itu sudah deklarasi dalam Al-Quran, semua cara akan dipakai untuk bagaimana membuat kita su'ul khotimah. Ya. Konsepnya apa? Konsepnya begini Pak. Kita itu punya jiwa. Ada nafsu di situ. Setan dari golongan jin akan masuk di sisi itu. Sementara setan dari golongan manusia akan memberikan subat-subat pemikiran. Contoh sekarang ini kan masif sekali. Dananya besar tentang kampanye LGBT. Bagi Bapak Ibu saya yakin ya sudah paham itu. Kita nggak tahu pada 20 tahun lagi bagaimana dengan anak cucu kita. Khawatirnya mereka berpikir bahwa LGBT itu fitrah. Ya dia seperti itu fitrah gitu. Padahal kan nggak begitu. Allah laknat ya LGBT itu. Jadi penting kita mengevaluasi ya pintu-pintu masuknya. Dari mana dia? Pertama dari sisi jahil, kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Jadi penting memang belajar. Makanya tadi saya bilang di awal, Bapak diskusikan materi ini dengan anak Bapak. Ajak diskusi. Tapi anak saya masih 7 tahun. Pak, anak kita itu cerdas Pak. Fitrahnya itu dia kenal Allah. Diskusi. Ya. Terus dari pintu marah atau kecewa. Pintu hubud dunia, cinta dunia, panjang angan-angan, tamak, bakhil, suka ngeluh, ujub. Ujub itu bangga diri, merasa lebih baik dari yang lain. Tidak disebutkan di dalam hati ya, ujub itu. Itu sudah jatuh ujub. Terus sombong, takabur. Ria, senang dipuji, suujon, yang suka buruk sangka. Terus putus asa. Nah ini pintu-pintunya. Karena ini penting kita evaluasi. Karena setan akan ganggu kita di 3 posisi ini Pak. Pertama sisi fokus kita. Bagaimana kita nggak fokus untuk akhirat kita. Tidak khusyuk kita dalam menjalani ibadah kita. Terus tidak konsisten kita dalam menjalani. Kan gitu kan. Ini kan gue banget gitu kan. Semangat hari ini. Paling tahan seminggu. Udah gitu nggak semangat lagi. Kenapa? Karena tadi kita belum beresin impian kita sebenarnya gitu. Fisik kita. Kalau perlu ditulis Pak. Ditulis, ingat ya. Fulan ya. Ingat aku ya pasti mati.
Tulis kalau perlu di kamar kita. Kalau kita memang modelnya ini kurang fokus, sering mudi, sering berubah-ubah orientasinya, ditulis sehingga kita ketika mau tidur, ingat. Yang kedua, sisi nafsu. Ya, digoda kita untuk ria, ibadah karena ingin dipuji, syahwat kita, harta, makan, ya. Terus sisi tamak, rakus. Yang ketiga, sisi emosi. Kecewa, marah, dendam, sedih, cemas, dan takut. Jadi penting nih, bapak-bapak itu kan godaannya Pak, mudah marah. Tanya sama istri kita, tipenya itu enggak gitu. Ya, kemarin saya tanya di sini, mana yang lebih marah antara suami sama istri Pak? Istri. Diketawa. Faktanya Pak, surveinya lebih banyak pemarah itu bapak-bapak. Ibu-ibu lebih banyak menyimpan kesedihan. Sama siapa? Sama suaminya, sama anaknya, sama mertuanya. Ini surveinya ya. Jadi penting Bu evaluasi. Jadi gini Pak, kita tanya sama istri kita. Atau kita lihat nih, istri kita cerita apa dia. Sudah peristiwanya lebih dari setahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Tapi kalau cerita masih sedih, itu berarti ibu menyimpan kesedihan. Cek juga anak kita, terutama anak gadis kita Pak. Ada gak dia menyimpan kesedihan terhadap takdir hidupnya? Ini penting dievaluasi karena itu adalah buhul sarang setan di tubuh kita. Dia bom waktu. Dan itu terlarang. Karena Allah bilang, wala tahinu, jangan merasa hina, jangan minder. Wala tahzanu, jangan sedih, kata Allah. Jadi sedih itu dilarang. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau itu, kata Allah, orang yang tinggi derajatnya. Kalau yakin kepadaku. Kan kita yakin sama Allah. Jadi jangan sedih, jangan menyimpan kesedihan maksudnya.